Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran administrasi keuangan. Siang hari ini saya akan menjelaskan materi tentang jurnal khusus. Jurnal yang biasa dipakai untuk mencatat transaksi keuangan yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang sudah besar, yang jumlah transaksinya sudah sangat banyak sekali. Dalam harian mungkin bisa sampai ratusan bahkan ribuan transaksi. Jadi tidak mungkin lagi menggunakan jurnal umum, harus menggunakan jurnal khusus yang jurnal itu akan mengklasifikasikan masing-masing transaksi sesuai dengan jenisnya. Maka nanti ada jurnal khusus penerimaan kas, jurnal yang khusus digunakan untuk mencatat setiap masuknya transaksi keuangan, cash receipt journal. Ada juga jurnal penjualan, jurnal yang khusus digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit, bukan secara tunai. Kalau secara tunai nanti dicatat di jurnal penerimaan kas. Kalau penjualan secara kredit dicatat di jurnal penjualan atau sales journal. Yang ketiga, jurnal pengeluaran kas, khusus untuk mencatat transaksi yang menyebabkan keluarnya uang kas. Itu nanti dicatat di jurnal pengeluaran kas, cash payment journal. Dan yang keempat, jurnal khusus, jurnal pembelian, khusus untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit, belum bayar. Kalau secara tunai nanti di jurnal pengeluaran kas. Kalau pembeliannya secara kredit di jurnal pembelian, purchases journal. Dan yang kelima adalah jurnal memorial, jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang tidak dapat dicatat ke dalam 4 jurnal yang di atas tadi. Paham ya anak-anak ya? Nah, silakan sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya mau bertanya, Pak. Oh iya, silakan. Nama siapa ini? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Tiffany Nuri Bidaningrum dari kelas 12 BKP 2 dengan nomor absen 28. Tadi Pak Aziz sudah menerangkan atau menjelaskan tentang jurnal khusus ya. Jurnal khusus sendiri digolongkan menjadi 5 atau dibagi menjadi 5 yang memiliki kegunaan untuk mencatat transaksi sendiri-sendiri masing-masing yang sudah sesuai dengan namanya. Ada jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, ada jurnal pembelian, dan jurnal umum atau memorial. Nah, tadi sudah dijelaskan transaksi apa saja yang bisa ditulis atau yang bisa masuk pada jurnal-jurnal tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah contoh transaksi apakah yang bisa ditulis atau dimasukkan ke dalam jurnal memorial atau jurnal umum, baik perusahaan maupun pribadi. Itu yang ingin saya tanyakan. Mohon penjelasannya. Itu saja? Ya, baik, saya jawab ya. Saya akan memberikan 2 contoh transaksi yang biasa dicatat di jurnal memorial, karena tidak bisa dicatat ke dalam 4 jurnal sebelumnya. Jadi yang bisa dicatat di jurnal memorial misalnya transaksi tentang retur pembelian dan retur penjualan. Retur pembelian itu artinya mengembalikan barang yang sudah dibeli
kita sudah membeli barang ternyata tidak cocok, tidak sesuai dengan pesanan, kualitasnya berbeda, terus kita mengembalikan. Nah, namanya transaksi retur pembelian, mengembalikan barang yang sudah dibeli. Atau sebaliknya, kita menjual barang, barangnya sudah laku, pembelinya mengembalikan kepada kita, kita menerimanya, maka nama transaksinya retur penjualan atau menerima kembali barang yang sudah dijual. Nah, kedua transaksi ini tidak bisa dicatat di jurnal penerimaan kas, penjualan, pengeluaran kas, pembelian. Jadi harus dicatat di jurnal memorial. Karena nanti jurnalnya yang retur pembelian, debitnya itu utang, ya, utang dagang. Utang dagangnya debit karena utangnya berkurang. Kenapa berkurang? Karena barangnya dikembalikan. Jadi kan utangnya nggak jadi banyak, berkurang. Jadi sebelah debit. Kreditnya retur pembelian. Karena retur pembelian itu lawannya pembelian. Pembelian kan sama dengan beban. Posisinya debit karena dikembalikan. Posisinya sebelah kredit, namanya retur pembelian. Terus retur penjualan itu nanti jurnalnya sebelah debitnya retur penjualan, kreditnya piutang dagang. Piutang dagang kredit karena berkurang. Mestinya kita punya uang banyak, tagihan banyak, karena yang membeli mengembalikan, piutang kita jadi berkurang. Piutang kan masuk harta, karena berkurang hartanya kredit, namanya piutang. Nah, debitnya retur penjualan. Karena retur penjualan itu lawannya penjualan. Penjualan kan sama dengan pendapatan. Pendapatan kan saldo normalnya kredit. Karena berkurang, maka posisinya sebelah debit, namanya retur penjualan. Saya kira itu dulu ya, dua contoh transaksi yang bisa dicatat di jurnal memorial. Mungkin masih belum bisa dipahami, nanti kalau kita bisa ketemu di tatap muka ya, akan saya jelaskan lagi. Terima kasih, Ivani. Mungkin yang lain ada yang bertanya? Nggak ada ya? Terima kasih. Ya, kalau tidak ada, saya tutup ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.